Nah, pas dia buka gorden, itu si pocongnya tuh ada di depannya dan bilang, "Mang, tolong lurunang Talia Isun." Dan benar, di dalam kamar mandi itu, si Deden teh teriak-teriak, "Woi, buka nang pintu, woi, buka nang pintu." Sudah gebrak-gebrak kan. Bapak sambil baca-bacaan, ya mintalah supaya yang ada di dalam tubuh Deden itu keluar. Nah, Bapak tuh akhirnya pulang lagi ke rumah karena ngiranya udah kelar. Tapi Bang, si Deden itu badannya tuh bener-bener kayak pucat drop dan tangannya tuh dingin banget. Jadi kayak ini Deden teh masih hidup apa enggak? Selepas kemudian baru nih Bang yang bikin merinding kita itu ketika kerasa nih ada suara kayak nafas tapi kayak gede banget. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang kejadian seseorang yang ada di kampungnya yang meninggal setelah tidur di keranda mayat. Kita langsung sapa aja, namanya Wira. Wir, apa kabar Wir? Alhamdulillah baik. Bang Jamal gimana kabarnya? Baik juga Wir, kita udah lama nih ya. Iya. Keselamanya. Iya. Nah, ini kejadian orang tidur di keranda ini berarti sempat bikin geger di kampung lo ini. Iya, gegernya itu setelah dia meninggal dunia sih. Setelah dia meninggal dunia ya. Iya. Dan itu tahun berapa ya? 2007. 2007. Usianya waktu itu Wira masih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oke, tapi ini lu dapat cerita lengkap ini berarti lu riset lagi nih. Riset lagi. Pasti riset lagi. Riset Dan lagi. itu karena emang udah lama kan. Mm-mm. Kejadiannya udah lama. Jadi Wira juga ngeriset lagi. Dan tanyain narasumber-narasumber lainnya gitu. Dan kebetulan itu masih ada warga yang mengalami ini masih ada di tempat lo ya. Semuanya masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Jadi Wira ini sempat meriset lagi karena takutnya ini teman-teman tuh gagal paham. Iya, gagal karena kan ini paham. kejadian udah lama ya. Udah lama. Dan ini kejadian di Cirebon nih Wir. Cirebon. Cirebon ya. Itu kisah-kisah kayak gini di Cirebon sampai sekarang masih banyak gak sih Wir? Kalau banyaknya sih kurang tahu ya Bang. Paling terakhir itu yang sempat masuk koran. Itu teh pocong jadi-jadian tahun 2014-an. Oh ada ya? Pocong jadi-jadian jadi ini teh lucu. Oh ini lucu. Saya kira serius ini. Ini teh enggak bener. Ini atasannya teh pocong sampai seudel. Bawaannya teh pakai kolor. Itu sampai masuk koran. Ini serius. Ternyata ini serius tuh bodoh. Nanti lu kasih medianya ya. Tadi gue tampilin di sini anjir. tapi nggak tahu tuh masih ada nggak medianya. Iya, Soalnya itu kan iya. masih koran biasa gitu. Itu ada. Itu teh ternyata pocong jadi-jadian itu yang sering ngerampokin rumah warga. Tapi bentukannya pocong mukanya. Tapi kayak ada setengah. Jadi half pocong gitu. Setengah pocong. Setengah pocong, setengah manusia. Iya. Oh, Oke. Kocak ya, Cirebon. Itu terlalu aneh sih. Tapi yang bakal diceritain Wira ini bakal menarik banget karena sesuatu yang bisa dibilang mitos ya. Tidur di keranda mayat ya. Iya benar. Dan ternyata ada akibatnya. Ya Iya kan? ada tulahnya. Ada tulahnya Iya. ya. Dan teman-teman ini wajib nonton sampai habis videonya. Dan sebelum kita mulai ceritanya Wira, gue mau ngasih tahu kalian kalau kalian mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke IG-nya Lentera Malam. Nanti untuk link-nya gue taruh di deskripsi. Dan nanti ada admin kita yang bakal ngarahin kalian di sana. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita dari Wira, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Tahun 2007-an. Saat itu tuh bener-bener lagi ada teror pocong keliling. Nah, pocong kelilingnya ini nih emang disebabkan oleh sesuatu sih yang nanti akan diceritakan itu. Dan spesifiknya dari pocong keliling itu adalah korban atau orang yang meninggal karena penasaran.
Nah, jadi di tempat Wira itu ada ini bang, ada 2 makam. Makam sakral atau makam keramat, yang mana kedua makam ini memiliki throwback atau latar belakang. Kenapa ini dikeramatkan gitu. Yang pertama yang dekat sama rumahnya Wira itu namanya makam Ki Gede. Ki Gede. Nah makam Ki Gede ini kenapa dikeramatkan atau disakralkan? Karena pernah tuh si makam itu tuh terhanyut ke bawah banjir. Tapi keesokan harinya makamnya balik lagi. Balik lagi? Iya balik lagi. Jadi makamnya tuh bisa balik lagi gitu. Nah itu akhirnya dikeramatkan dan usut punya usut ternyata si Ki Gedenya ini adalah orang yang pertama kali ngebuka lahan di desa tersebut. Nah yang kedua ini makam Ki Ageng. Nah makam Ki Ageng ini jaraknya agak jauh sih. Cuman lewatin beberapa RT doang. Di sana itu kenapa dikeramatkan? Karena ada sebuah rumah yang rumahnya itu di dalamnya ada makam para wali. Nah, jadi kalau semisal setiap 1 Muharram, malam 1 Suro atau 1 Suro itu warga-warga sekitar tuh pada banyak yang ziarah. Dan kita sendiri itu punya kayak kebiasaan itu tahlil keliling. Jadi dari satu makam ke makam yang lain. Letak konflik awalnya itu gini bang. Jadi di Wira itu ada warga namanya Deden. Nah Deden itu warga sekitar yang udah terkenal banget nih nakalnya, pergadulannya, songong gitulah. Dia kira-kira umur 18 tahun waktu itu. Saking songongnya nih, dia itu ngelakuin apapun yang membuat warga itu kesel. Nah, terakhir kalinya itu yang bikin warga kesel itu saat di 1 Muharram itu. Jadi Deden itu siang-siang dia tidur di keranda bang. Jadi keranda yang digunakan buat warga yang meninggal itu di situ ya kan. Nah, Deden itu tidur di situ. Nggak tahu atas dasar apa ya. Tapi dia emang suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Sampai-sampai dia ini tidur di keranda tersebut. Nah, sore harinya, kan waktu itu kan 1 Muharram. Jadi banyak nih para warga datang buat ziarah atau ngelakuin tahlil keliling. Warga tuh ngeliat, loh kok itu ada orang siapa di dalam keranda? Ketika dibuka, wah ternyata si Deden. Den, ngapain kamu di sini? Dimarahin kan sama warga. Warga tuh kayak bilang, kebiasaan nih anak tuh. Udah nakal gitu kan, malah bikin kayak petaka tidur-tidur di keranda. Nah, Deden tuh pulang bang, balik lagi ke rumah. Pas balik lagi ke rumah, dia tuh ada yang ngerasa aneh nih. Karena ada yang ngikutin dari belakang. Dia kayak toleh-toleh, kok gak ada orang gitu. Udah mulai aneh tuh ketika dia keluar dari keranda. Baru setelah keesokan harinya, Deden itu badannya capek-capek semua. Dia itu minta sama orang tuanya buat, Bu, pijetin dong, ini badannya capek semua gitu. Kayak ada yang ngepukulin gitu kan. Nah, kayak ada yang dipukulin gitu. Sehabis dia tidur di keranda. Nah, si Deden tuh nggak bilang ke orang tua kalau dia tuh habis tidur di keranda. Kan Pada orang saat itu. Iya, kan orang tua pasti nanyain kan, kok kamu bisa badannya kecapean itu kenapa? Deden bilang, enggak bu, tadi biasa habis mainan sama temen-temen. Nah Deden teh bohong, nggak mau cerita sama orang tuanya. Keesokan harinya, udah agak mendingan nih bang, Deden tuh keluar. Namun ketika dia keluar dari rumah, dia tuh ngeliat kayak rumahnya kayak kabut. Sekitaran rumah tuh kayak kabut. Jadi penglihatannya dia itu nggak sama kayak penglihatan kita. Yang lingkungan rumah itu nggak sama seperti penglihatan dia. Dia tuh kayak di sekeliling tuh kayak kabut. Karena itu dia tuh kayak lari-lari gitu. Sekitaran tuh lari-lari. Dia nyari rumahnya kemana kok nggak ketemu-ketemu. Sedangkan dalam real life-nya atau dalam kejadian nyatanya orang-orang tuh pada heran lah ini Deden kenapa lari-lari. Gitu. Jadi dia tuh kayak nggak ketemu tempat-tempat gitu. Semua itu kayak kabut. Nah akhirnya semenjak itu tuh kayak warga tuh ngira wah ini kayaknya kesurupan nih. Deden kayak udah mulai-mulai agak aneh di situ. Karena posisinya udah penglihatannya udah agak kacau dan dia pun dilalahnya itu dia tuh kayak bahasanya tuh dia itu ngelakuin satu hal yang di luar nalar bang. Nah, yang tadi tidur di keranda iya, itu. Bener, Iya. tidur di keranda. Nah, udah selesai itu, keesokan harinya Deden itu ngamuk-ngamuk bang. Entah ngamuk-ngamuknya ini nggak jelas ya. Entah dia ini ngamuk-ngamuk apa, pokoknya ada sesuatu yang ngerasukin ke tubuhnya. Itu orang tuanya bilang kayak gitu. Ngamuk-ngamuk lah, dia ngamuk-ngamuk dan keluar dari rumah. Ketika dia keluar dari rumah, dia tuh kayak ngehakimin orang-orang yang di sekitaran, ngepukulin. Orang-orang kan, apa salahnya kan, dia lagi diem-diem dipukulin kan kaget gitu.
Akhirnya orang pada nanya, ini Deden kenapa? Kok songong banget? Wah udah biasa, udah karena terkenal nakal jadi orang tuh udah biasa. Tapi sebenarnya yang kali ini udah kelewatan kan? Udah kelewatan. Ini berapa hari setelah? 2 hari setelah itu. 2 hari setelah tidur dari keranda. Nah, saat yang bersamaan juga di situ tuh kayak ada orang-orang lagi nongkrong gitu. Nah, depan orang itu ada ayam, Bang. Ayam biasa lewat gitu. Tiba-tiba dia datang, lari, diambil ayamnya, langsung digigit lehernya. Orang-orang yang ada di sekitar itu langsung, Den, kamu kenapa? Ya itu Deden langsung grogotin itu lehernya sampai darahnya tuh keluar semua. Dan orang-orang tuh mikir, wah ini udah gila ini. Nah dibawa tuh ke rumahnya. Bu, ini Deden bu. Dia makan ayam yang masih hidup. Loh kok bisa Den? Nah di situ tuh udah ada keanehan yang terjadi. Kayak ibu ngiranya, wah Deden kayaknya ketempelan. Ketempelan dari yang waktu itu dia entah ngapain. Karena orang tua belum ngomong gitu. Setelah Deden itu akhirnya dikumpulin nih Bang. Orang tua itu ngumpulin kayak ustadz gitu. Manggilin ustadz-ustadz yang ada di sekitaran. Dan dia tuh kayak minta, ini Deden ada apa sih? Kok bisa dia tuh kayak gitu? Sampai-sampai dia mukulin warga. Terus dia ini lari-lari gak jelas. Sampai yang terakhir tuh makan ayam hidup-hidup. Akhirnya ustadz itu kayak bilang, oh bu kayaknya sih Deden teh ketempelan. Wah udah bilang kayak gitu. Akhirnya si orang tua itu bilang, wah ketempelan di mana ya? Ada salah satu warga yang kebetulan dia itu hadir di acara tali keliling bilang, bu tadi saya ngelihat Deden tuh tidur di keranda. Tidur di keranda? Iya bu, saya ngelihat si Deden tuh lagi tidur di keranda. Wah bener kayaknya ketempelan nih dari makamnya dari si Ki Ageng tadi. Iya. Setelah itu akhirnya minta nih para warga nih, atau maksudnya diminta nih para ustadz di sana untuk ngeluarin Deden. Artinya sosok yang dimasukin ke Deden itu mau dikeluarin pun bagaimanapun itu tetap nolak. Susah banget. Iya. Jadi apa ya, seolah-olah yang ada di dalam tubuhnya tuh udah nyatu sama Deden. Gitu. Jadi kayak dia ini kesurupan, setengah sadar atau mungkin gimana, dan itu susah banget dikeluarin Bang. Sampai-sampai beberapa ustadz turun tangan, malah dia yang kena pukul atau apa, ngamuk-ngamuk juga. Akhirnya dipanggil nih, terakhir solusi terakhir bapaknya Wira. Nah, bapaknya gua ini bisa dibilang dia terkenalnya bisalah ngeluarin hal semacam itu kan. Orang yang kesurupan atau apa, tapi bukan dukun ya Bang. Takut-takut ngiranya dukun. Iya. Bukan dukun, seperti orang yang memperdalami keilmuan spiritual tapi putih gitulah. Nggak melenceng lah ya. Nggak melenceng. Iya. Nah, panggil tuh bapak. Sebelum bapak dateng nih, Deden tuh udah teriak-teriak Bang. Bapak kan lagi dalam perjalanan. Deden tuh teriak-teriak sambil, kira jetek kami nih. Aduh kasar, sorry ya Bang. Kalau dalam bahasa Indonesia, anjing lu jangan kesini. Itu belum datangnya doang. Iya. Sambil nunjuk-nunjuk kan. Lah ini kenapa ini? Akhirnya pas datang, sorotan wajahnya si Den tuh ngelihat bapak tuh, kira aja mene. Itu. Anjing lu jangan kesini kan. Udah marah bener itu kan. Akhirnya bapak tuh bilang kalau si Deden teh kemasukan sama sosok yang ada di makam Ki Ageng. Dan makamnya Ki Ageng itu, sosok itu nggak mau keluar. Karena si Dedennya itu udah ngebuat satu hal yang bisa ngerusak sekitaran. Jadi mereka itu marah karena Deden itu tidurnya di keranda. Nggak menghormati. Betul, jadi bad attitude lah dia. Iya. Nggak punya adabnya gitu. Karena dia bad attitude, akhirnya si sosoknya itu nggak mau keluar Bang. Sampai akhirnya bapak itu minta orang-orang di sekitaran itu keluar. Cuman ada beberapa orang doang. 2 orang dimasukin lah kamar mandi. Brak, ya udah sana kamu keluar dulu, biar saya aja. Jadi bapak itu nutup pintu. Dan bener, di dalam kamar mandi itu si Deden teriak-teriak kayak nggak terima. Woi buka nang pintu. Sudah gebrak-gebrak kan. Bapak sambil baca-bacaan, ya mintalah supaya yang ada di dalam tubuh Deden itu keluar. Karena ini bisa ngeganggu Deden juga. Resikonya tuh gede. Kalau orang yang udah kemasukan seperti itu, ada yang resikonya itu bikin badannya drop. Dan kalau udah bikin badannya drop, ya itu bisa menyebabkan kematian. Iya. Bener kan? Nah, setelah itu beberapa saat kemudian, entah 30 menitan Deden disekap, maksudnya dikurung di kamar mandi, udah tuh Bang, nggak ada suara-suara lagi.
Akhirnya dibuka, wah ternyata Deden udah lemes, udah maksudnya yang dari tubuhnya udah keluar. Nah akhirnya dipanggil nih orang tuanya, Bu, Dedennya tuh udah sehat, nih Bu tolong, nih Bu nanti si Dedennya tuh dibacain ini, surat ini, diyasinin, terus jangan lupa dikasih air minum gitu, yang pokoknya air minum udah dikasih baca-baca doa. Iya Pak, siap gitu. Nah bapak tuh akhirnya pulang lagi ke rumah, karena ngiranya udah kelar. Tapi bang, si Deden itu badannya tuh bener-bener kayak pucat, drop, dan tangannya tuh dingin banget. Jadi kayak, ini Deden teh masih hidup apa enggak? Soalnya teh kayak nggak gerak sama sekali gitu. Tapi nafas mah nafas. Tapi kayak drop gitu, drop parah. Akhirnya beberapa hari kemudian, entah 2 hari setelah kejadian itu, Deden tuh kayak bener-bener tubuh itu kayak kaku banget. Kaku dan entah nggak lama dari itu ya, dia meninggal dunia bang. Jadi teh meninggal dunianya ini entah kenapa ya, kurang tahu, karena secara medis itu dia kecapean. Jadi secara medis dia itu kecapean atau apa, kurang paham. Dan ngira warga tuh wah ini kayaknya gara-gara dia ini tulah ya, kalau bahasa tulahnya tuh petaka, gara-gara dia ini tidur di keranda dan akhirnya nggak terima dan si Deden tuh akhirnya meninggal dunia. Nah selepas itu bang, pokoknya udah kejadian Deden meninggal ya, keluarga pasti sedih banget lah. Tapi ya mau gimana, karena satu hal yang menjadi kita ngelakuin sesuatu pasti ada resikonya gitu kan. Alhamdulillah keluarga waktu itu ikhlas-ikhlas aja. Saat itu ya biasa kalau ada orang yang meninggal kan ada acara tahlilan. Acara tahlilan, doa bersama supaya Deden ini tenang. Intinya sih tenang gitu. Namun bang, 1 minggu kemudian setelah acara tahlilan atau kematian si Deden, itu ada orang yang usil. Usilnya gimana tuh? Usilnya dia ini datang ke kuburannya Deden. Tapi itu bukan warga sekitar. Itu ketahuannya karena gara-gara ada hansip. Keliling-keliling tuh biasa. Tiap rumah warga atau kebun atau dimanapun. Dan terakhir dia itu ke makam Ki Ageng itu. Dan saat dia ini lagi nyorotin setiap kuburan, barangkali ada apa-apa gitu. Tepat di makamnya Deden, itu ada orang pakai baju serba hitam. Tapi dia ini ketutupan tudung. Itu dia lagi ngorek-ngorek tanah kuburannya Deden. Jadi kayak ngorek-ngorek biasa. Nah, karena nggak tahu nih ada apa kan, si Hansip itu langsung, hei, ngapain weh? Pas lagi korek-korek, si itunya udah nyorotin, dia langsung lari bang. Sadar ketahuan. Ketahuan, akhirnya dia lari nih. Mau dikejar tapi di tengah kuburan, akhirnya ya udah pasrahin aja tuh. Namun tetap nih si Hansip laporan sama RT atau RW-nya di sekitar kalau ada orang yang ngorek-ngorek kuburan gitu. Yang ngiranya ya wah biasanya ini orang-orang yang nakal kayak gini gunain itu buat nyari togel. Kan banyak tuh. Oh iya. Di Kan- sana masih banyak Wir? Iya dulu itu mah ya. Kalau sekarang tuh nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Dulu tuh banyak yang kayak gitu, yang nyari-nyari togel di orang yang meninggal entah karena penasaran, atau orang yang mau nyari pesugihan, atau orang yang mau nyantet seseorang di tempat tersebut. Kan medianya banyak di situ. Nah akhirnya dia ngelakuin hal itu. Udah tuh selepas itu ya biasa aja, para warga ya aman-aman aja. Namun setelah beberapa hari kejadian itu, tepatnya 2 hari setelah kejadian yang ada yang ngorek-ngorek tanah kuburannya si Deden, itu muncul tuh bang, kayak teror-teror yang aneh di desa itu. Warga tuh kayak keteror semua. Tapi bermulanya dari yang anak kecilan dulu. Jadi kayak anak kecilan seusia waktu itu kan 7 tahunan. Nerornya di kita dulu. Di anak-anak kecilan. Teror pertama itu inget banget Wira saat mau sholat isya jamaah. Biasanya kan kita kalau mau sholat isya jamaah, nyamperin nih teman-teman. Woi sholat yuk, sholat gitu kan. Akhirnya teman-teman bareng-bareng gitu kan. Sambil bawa senter. Kenapa bawa senter? Karena lokasinya di jembatan itu gelap banget. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Akhirnya kita bawa senter. Nah ketika kita dalam perjalanan menuju ke jembatan, Wira sama teman-teman lagi tuh kayak ngeliat ada sesuatu di jembatan tersebut. Jadi ada putih-putih. Dia ini berdiri persis di tengah jembatan.
Tapi yang anehnya itu cuma sampai segini doang. Jadi sampai putih-putih teh, maksudnya kayak pakai baju putih itu sampai segini. Dan ini tuh face-nya hitam semua. Nah, jadi tuh kayak, wah ini kayaknya orang atau apa kan. Nah, akhirnya kita ngedeketin lagi tuh, karena pencahayaannya waktu itu belum terlalu terang banget ke face. Pas Center Wira, itu nyorotin ke arah wajahnya. Itu bang, bukan manusia. Ternyata itu pocong, itu wajahnya tuh hitam semua. Dan rambutnya itu tuh ngereket. Jadi rambutnya itu ngereket ke sini, kepala. Nyatu gitu. Dan anehnya itu loh, yang jadi pikiran, kok ada pocong jenis kayak gini? Maksudnya, itu gak, biasanya kalau pocong kan ada keikatnya. Iya. Dan itu kayak kebuka gitu. Nah itu, akhirnya kita kan ngelihat si sosok itu kan langsung lari kan. Lari tuh, kita teriak-teriak, manggil para warga. Pak, Bu, itu ada pocong di tengah jembatan. Jembatan mana? Jembatan mau ke masjid. Akhirnya si para warga itu kesana. Pas ketika di sana nggak ada apa-apa. Jadi ya biasa aja. Nah, para warga tuh di situ marah, Bang. Kiranya kayak golongan anak-anak kecil itu kayak ngeprank ya zaman sekarangnya. Iya. Kayak kebodohan, ngebodohin gitu kan. Ya udah, kita nggak dipercaya ini. Tapi tetap nih gua ngasih tahu ke Bapak. Ini sosoknya ini berarti di bawahnya masih begini. Iya. Karena kan dari sini tuh kain semua, ngetutup. Tapi bagian ininya itu nggak ada. Bagian maksudnya biasanya ada telungkupnya gitu ya, itu nggak ada, kebuka. Talinya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah setelah itu gue ngasih tahu nih bang ke bapak, Pak, tadi ngelihat pocong di mana? Di tengah jembatan menuju masjid gitu. Kata bapak, ya udah, kamu jangan sekali-kali lagi main malam. Nah bapak kira tuh feel-nya ya mungkin ya untuk usia anak segitu paling sering banget ngeliat-ngeliatan kan. Tapi ya emang namanya anak kecil nomor segitu tetap bandel bang. Keesokan harinya gua sama temen-temen tuh main petak umpet. Dan kita itu kalau nyari tempat atau space itu yang pertama gelap, yang kedua sempit. Space kita itu. Iya. Kalau enggak ya pepohonan atau apa, tapi yang lebih aman itu yang sempit, gelap, yang terkenal angker aja. Iya. Itu nggak bakal sih orang yang jaga itu kesana. Nah kita tuh berempat nih. Cewek 1, 3 cowok, salah satu Wira. Setelah itu kita ngumpet di sana dan posisinya di depan tuh cewek, ini temennya gue nih di belakangnya dan gue di posisi ketiga dan belakangnya temen gue lagi bang. Jadi gue itu ada di posisi ketiga kalau dari depan. Iya. Awal-awal kita lagi ngumpet tuh kayak biasa aja, paling kayak gangguan nyamuk atau gatel gitu kan. Tapi ini bang, ini yang bagian belakang itu tuh kayak udah expect banget, kayak ngerasa merinding gitu. Dia tuh noel-noel terus, apaan sih? Juragan kan kesel kan, apaan sih gitu. Di belakang kayak ada sesuatu gitu. Udah jangan ribut, nanti ketahuan. Diam tuh. Pukul-pukul lagi biasa gitu sambil nunggu waktu kan biar kita nggak ketahuan. Nah baru nih yang kedua, si yang paling belakang itu ngecium bau bangke. Jadi kayak bau bangke karena sekitaran itu kan nggak ada kayak bangke gitu, kayak ada bangke tikus atau apa. Nah dia itu ngecium. Dia kira kan nepak-nepak pundak Wira lagi kan. Wir, apaan? Kecium bau bangke nggak? Hah? Nggak ada apa-apa. Udah tuh. Diem tuh situ. Selepas kemudian, baru nih bang, yang bikin merinding kita itu ketiga kerasa nih. Ada suara kayak nafas, tapi kayak gede banget. Itu Wira juga kedengeran. Tapi ngiranya Wira itu dari belakang nih, yang teman Wira. Jangan aku takutin. Apaan sih? Ini dari belakang. Udah, diem. Yang keempat kali nih bang, yang serem banget. Sampai ketahuan semua. Yang dari belakangnya teman Wira itu ngucapin sesuatu. Jadi, Cung, lagi dolanan tah? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, Dek, lagi mainan tah? Iya. Kita berempat tuh langsung nengok bersamaan. Astagfirullahaladzim, itu teh pocong. Kita langsung lari semua bang. Tapi bentukannya itu beda. Bentukannya itu sama, nggak ada lunggupnya itu, nggak ada kayak gitu iketannya, kebuka gitu.
Dan kita tuh lari bang, tapi ada beberapa dari kita juga yang nangis karena ngelihat pertama kali sosok pocongnya itu. Nah, akhirnya setelah itu kita ngasih tahu nih ke para warga. Bu, Pak, ini tadi ada pocong di gang sempit itu. Udah nanti kamu kayak kemarin, bohongan gitu kan. Kita udah ngejelasin nih. Kira para warga kesana dan dicek lagi ternyata nggak ada lagi. Nah, kita dimarahin lagi nih bang sama para warga. Kiranya kita bodohan, bohongin, iseng lagi gitu kan. Oke, karena nggak ada yang percaya, akhirnya kita kesepakatin, kayaknya kita nggak usah main-main lagi deh. Soalnya ini udah 2 kali nih kita keteror pocong. Ya udah, biarin kan kita karena nggak main-main, ya udah kita cari kegiatan positif nih bang. Nah di sana itu desa itu ada kegiatan hadroh kayak genjring gitulah, kegiatan genjringan kayak nabu-nabu ya religi gitu kan. Nah saat kita itu lagi nabu-nabu religi, itu kan teman-teman Wira masih yang sama yang tadi main-main gitu kan. Nah tepat di belakang kita itu ada sumur tua bang, tapi sumur itu masih ada airnya. Yang biasa di warga sekitar buat ngambil air kalau air di rumahnya habis. Saat kita itu memulai, kan biasanya kayak ada intronya dulu. Dung tak tak, sebelum ada lagunya. Dung tak tak. Nah baru dung tak tak, itu temennya Wira yang paling belakang itu yang tadi, itu ngeliat lagi. Dari sumurnya, sampingnya itu keluar pocong. Jadi pocong itu muncul secara tiba-tiba. Itu pocong yang sama. Apaan sih mana? Nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya kita lanjutin lagi kan, karena kita udahlah jangan mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Kita lanjutin lagi genjringan. Nah anehnya nih bang, kalau kita ini ngucapin lirik sholawat, itu tuh pocongnya hilang kata dia. Tapi kalau misalkan kita itu nabuhin genjringnya, itu pocongnya muncul. Itu kata dianya bilang kayak gitu. Nah udah kayak gitu akhirnya bapak katanya ngasih tahu. Oh iya, kalau pocong itu emang kalau misalkan sama musik itu kadang ada yang muncul. Jadi kayak pas kita nabuhin genjring, itu dia muncul. Tapi kalau ketika sholawat itu dibunyikan, dia itu hilang karena ketakutan atau panas apa gitu kan. Nah setelah itu ya kita ngasih tahu nih, bapak ngasih tahu jangan sekali-kali lagi main malam ya. Soalnya ini barangkali ini benar-benar neror gitu kan. Bapak sebenarnya udah ngasih disclaimer kepada kita semua untuk tidak main malam. Dan akhirnya kita semenjak itu nggak main malam-malam lagi nih bang. Udah pokoknya udah selesai isya masuk ke rumah belajar gitu kan. Nggak kayak dulu-dulu. Setelah keesokan harinya itu bang. Karena kan para warga nggak pada percaya nih. Kalau di situ tuh ada teror gitu kan. Ada salah satu warga yang rumahnya itu diketukin pintu. Yang diketukin pintu terus. Itu tepatnya jam 1 malam. Kan aneh gitu, jam 1 malam ada yang ngetukin pintu. Yang ngiranya itu tuh orang-orang usil, kayak mau ngeprank atau apa gitu kan. Diketukin tuh pintu. Duk, duk, duk. Karena orang rumahnya penasaran, buka tuh gorden jendela, nggak ada apa-apa. Nah baru kedua digedok lagi. Duk, duk, duk. Dibuka lagi, nggak ada apa-apa. Terus sampai gitu tuh kayak ngarah, wah ini siapa nih yang usil gitu kan. Karena ngiranya itu belum ketahuan nih. Akhirnya keesokan harinya itu orang yang digedokin pintu itu ngomong nih sama warga sekitar. Bu, tadi malam ada yang ketukin pintu nggak ya? Tadi malam rumah saya diketukin pintu terus loh. Ini ada yang ketukin pintu nggak sih? Nggak tahu, saya mah aman-aman aja. Iya paling mah itu orang-orang usil meren gitu. Oh ya udah, kayaknya perasaan saya aja nih. Nah baru nih orang-orang yang tadi nggak percaya, malam harinya dia digedokin pintu juga. Jadi ada yang pintu itu digedokin tuh sama orang yang dikenal. Jadi pas jam 1-an digedokin tuh. Duk, duk, duk. Wah, kok sama ya sama si ibu tadi? Wah ini kayaknya orang usil nih. Akhirnya dia itu ngebuka gorden, nggak ada siapa-siapa. Tapi karena dia itu penasaran, dia tetap aja nih tetap di situ. Tutup gorden dan ada yang geduk lagi. Duk, duk, duk. Pas dia buka, innalillahi, ternyata teh yang ada di depan sekarang apa bang? Pocong. Tapi posisinya itu ya sama. Dia ini nggak ada apa-apa. Nggak ada itu. Lagi kayak gini. Orang yang ngeliat itu, dia tuh sambil geter tangannya. Nutup gorden. Dan jalan nih. Jalannya tuh kayak agak nge-freeze gitu ya. Langsung ke kamar lagi. Nah baru nih keesokan harinya. Viral nih pocong keliling gitu kan. Para warga tuh sama digedukin pintu semua.
Kayak ada nih, saya barusan tadi malam digedokin, yang ternyata yang gedogin pintu itu adalah pocong. Kebetulan di situ para warga udah pada ini nih kayak hati-hati banget. Wah ini kayaknya ada pocong nih, pocong ngelilingin kita. Tapi aneh, pocongnya tuh siapa? Maksudnya tuh biasanya kayak gini kan buat-buatan. Ini tuh kayak ada sesuatu hal nih yang terjadi gitu. Kebetulan Desa Wira itu kan ada juga banyak pendatang-pendatang. Nah ini ada pendatang dari Medan bang. Dia baru beberapa hari gitu. Berapa hari dia nempatin di tempat Wira dan dia itu non-muslim. Nah malam harinya itu udah mau pada tidur semua nih dia. Dia tuh nggak tahu informasi tentang ada pocong keliling atau pocong yang gedogin rumah warga. Nggak ada yang tahu itu bang. Dia nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya ketika malam harinya jam 1, rumah dia itu digedok-gedok. Duk duk duk. Penasaran kan? Pas itu dia ke depan, buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi. Kedua kalinya, baru dia mau balik ke kamar, duk duk duk. Kok ada yang gedok pintu lagi siapa? Nah, pas dia buka gorden, itu si pocongnya tuh ada di depannya dan bilang, "Mang, tolong nurunang tali isun." Kalau bahasa Indonesianya, "Mang, tolong cariin tali saya." Orang itu tuh langsung pingsan, Bang. Langsung pingsan di itu karena dia ngelihat full face dari wajah pocongnya itu. Nah, setelah dia pingsan tuh tetangga sebelahnya itu heran, bangun-bangun pagi kok pintunya kebuka dan orangnya juga udah tidur di depan pintu, kenapa gitu. Akhirnya dia ngasih tahu kalau tadi malam dia tuh ngeliat pocong dan pocongnya itu minta kepada dia untuk dicariin tali pocongnya gitu. Oh, berarti baru yang orang ini si pocongnya itu bilang minta. Iya, minta dicariin talinya gitu. Jadi selama dia ini gedogin pintu kan cuman dilihat dari gorden jendela, nggak dibuka pintunya. Nah kalau yang ini kan dibuka pintunya bang. Jadi dia kayak mau ngomong interaksi langsung berennya. Iya. Nah gitu. Akhirnya karena ini isu udah kesebar nih ke seluruh warga, Bapak tuh bingung. Loh, kok ada ya teror pocong gini nih? Pocongnya tuh dari mana gitu? Iya. Nah, Bapak yang kerasa sendiri nih. Kebetulan waktu itu ada di rumah Bapak, ya biasa ya. Habis dari rumah, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol sama tetangga, udah masuk lagi. Tetap jam 1 pagi ya, patokannya jam 1 pagi, itu ada yang gedok-gedok pintu. Karena kan pintu Bapak itu kan pintu kayak biasa gitu kan. Pas ketika dibuka, iya bener, ternyata sih pocong. Karena Bapak udah biasa sih, udah biasa ngeliat Iya. sosok-sosok yang ada di rumahnya gitu. Nah si pocong itu tuh kayak mukanya tuh kayak muka sedih gimana gitu. Tapi Bapak nggak mau ngeladenin. Karena urusannya tuh gini, kalau misalkan ngeladenin urusannya sama dianya juga, takut kenapa-napa gitu. Akhirnya Bapak nggak ngeladenin, oh pocong ya udah tutup pintu lagi, cuek gitu. Baru setelah 2 hari kemudian, Bapak kan karena tiap jam 2 atau nggak jam 3 itu kan nganterin tempe tuh bang, nganterin tempe. Bapak tuh ngedenger nih suara orang nangis. Tapi nangisnya itu nggak jauh sih dari tempat dia nganterin tempe bude ke pasar. Nah, pas itu Bapak ngedenger suara orang nangis, kok ada malam-malam gini yang nangis. Dan Bapak cari di mana. Dan ternyata ada sosok pocong bang, yang pocong yang tadi, dia itu lagi duduk di depan rumah warga, salah satu rumah warga, dan dia itu sambil kayak gini nangis. Nah, Bapak tuh ngeliatin. Nah, karena Bapak ngeliatin, si pocong itu juga ngeliatin. Jadi saling-saling ngeliatin. Dan si pocong itu akhirnya bilang nih sama Bapak, ya entah bilang itu secara batin atau secara gimana ya, tuh bilang dia tuh minta mau ditenangin. Iya, dia tuh minta tenang karena talinya dia tuh udah ada yang ngambil. Karena dia meninggal nggak tenang. Iya benar, udah meninggal udah kayak gitu, terus dia talinya diambil kan dia cuma minta ketenangan gitu. Dan yang parahnya tuh Bapak juga agak sedihnya tuh karena si sosoknya ini nih nangis gitu kan, sampai nangis minta tenang. Saya tuh mau tenang di alam kubur, artinya jangan ada gangguan lagi gitu. Dia nggak mau minta tolong ke orang lain, tapi tolong satu kali ini cariin tali saya, kalau nggak minimal ya diganti sama yang baru gitu kan. Iya. Jadi yang ngebuat dia meninggal nggak tenang itu karena tali pocongnya. Iya, tali pocongnya itu.
Nah bapak mau nggak mau kan sedih juga, karena sedihnya gini loh, manusia sekarang itu emang bener-bener nggak beradab kalau kata saya bang, karena dia punya kepentingan tertentu. Jadi kayak semisal orang nih udah meninggal dunia, entah dia meninggalnya penasaran, dia tuh selalu nih diubek-ubek sama manusia, entah tali pocongnya yang diambil, entah tanah kuburan yang diambil. Jadi kan membuat yang di situ tuh nggak tenang. Oh, jadi ada beberapa oknum yang memanfaatkan kematian seseorang. Iya bener, ada yang memanfaatkan kematian seorang untuk kepentingan tertentu. Iya. Soalnya di sana tuh masih banyak juga ada orang yang misalkan meninggal penasaran, dia itu ke kuburannya, entah ngambil tali pocongnya atau lemah layatnya atau tanah kuburannya untuk togel, Iya. terus untuk pesugihan, untuk santet ataupun lainnya gitu. Nah akhirnya tuh bapak tanya-tanya nih, kenapa bisa kayak gitu kan? Dan bapak baru sadar kalau yang sosok pocong itu adalah si Deden. Oh, baru keungkap. Baru keungkap. Itu tuh baru keungkap itu si sosok si Deden. Jadi tuh Deden tuh kayak ngasih tahu kalau dulu itu masih beberapa hari yang lalu itu ada orang atau oknum itu yang ngorek-ngorekin tanah kuburan. Dan ngambilnya itu bukan digali, ngambilnya tuh kayak secara gaib gitu. Talinya itu yang di dalam kuburan itu hilang. Hah? Bisa itu. Banyak bang. Dukun-dukun tuh kayak gitu ngelakuin buat santet, buat ngelakuin penarik ya, penglaris paling banyak. Penglaris ya? Penglaris. Untuk usaha tuh ya biasanya. Iya kayak bakso. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kan itu beberapa kan, itu Beberapa. cuma oknum-oknum doang kan. Iya. Nah banyak yang kayak gitu. Dan karena yang ngambil kayak gitu jadi dia nggak tenang. Dan bapak baru tahu kalau itu tuh Deden. Ya akhirnya karena bapak itu prihatin ya, bapak ngasih tahu nih ke keluarga Deden. Pas ngasih tahu ke keluarga Deden, loh kaget juga nih keluarga Deden. Ngiranya tenang-tenang aja, dan ngiranya itu kalau isu teror-teror pocong tuh bukan si Deden, tapi mungkin lagi musimnya pocong keliling atau apa gitu kan. Biasanya kan ada nih bang. Iya, emang ada musim kayak gitu? Ada tuh bang, ada. Pocong keliling? Ada. Oke. Aja kayak Iya, gitu bang. oke. Setelah itu keluarga tuh penasaran nih, bener nggak sih apa yang dikatakan bapak tuh? Digali lagi tuh bang kuburannya. Ketika digali lagi kuburannya, dibuka lagi kan karena udah membusuk gitu kan. Dan bener bang, si posisi kepalanya itu talinya udah nggak ada. Itu nggak ada talinya sama sekali. Keluarga aja sampai kaget bang. Loh, kok ini nggak ada talinya? Ini kemana? Akhirnya bapak bilang, udah bu, nggak usah diperpanjang, langsung aja ganti tali yang baru. Terus kita doa bersama-sama supaya si ini tenang gitu. Nah akhirnya sedih juga kan keluarganya ya, karena posisinya ngiranya tenang, ternyata selama ini teror-teror yang di pocong itu adalah anaknya sendiri atau keluarganya sendiri gitu. Iya. Alhamdulillahnya setelah itu diulang lagi, dikasih tali yang baru, dan dikubur lagi selayaknya manusia biasa, dan didoakan bersama-sama. Dan sehabis itu ya udah kita doa bersama-sama dan bilang bu kalau emang ini ada oknum yang sengaja ngambil si tali ini buat kepentingan sendiri seperti kayak penglaris atau togel ataupun hal-hal lain dan membuat ini nih nggak tenang. Banyak banget nih kayak oknum-oknum kayak dukun gitulah ya. Tapi ada juga yang nggak dukun juga, itu yang ngambil-ngambil kayak gitu dan membuat yang itu tuh nggak tenang. Iya. Bener, dan itu kasihan banget bang. Jangankan ini ya, yang udah meninggal ya, yang maksudnya yang kayak kecelakaan gitu, meninggalnya di satu jari aja dia nggak ketemu. Dia itu minta sama orang-orang yang bisa ngeliat kayak gini tuh buat dinyariin satu jarinya bang. Terus sama ada orang yang kayak misalkan kecelakaan lainnya, dia tuh pengen banget tenang, tapi parahnya itu manusia malah dijadiin sebagai kepentingannya sendiri. Jadi setelah udah dibongkar itu bang, talinya udah copot itu kan, akhirnya diganti sama tali yang baru dan kita doain bersama-sama. Dan semenjak itu bang, alhamdulillah kita tuh nggak pernah diteror lagi. Semenjak itu karena si dianya tuh udah tenang. Dan kalau misalkan Bang Jamal mau nanya terkait dukunnya, itu kurang lebih 1 mingguan setelah selesai, itu dukunnya terungkap. Tapi dia bukan dari desa, bukan dari desa lain. Dan ternyata benar dia digunain itu buat hal-hal kepentingan sendiri.
Dan akhirnya kan dikasih peringatan tuh kan, kalau kamu ngelakuin hal ini kamu bisa masuk penjara karena sudah menyalahi gitu kan. Iya. Bener, itu kan kasihan banget buat keluarganya. Hmm. Mereka kan nggak mikirin gitu keluarganya posisinya gimana, terus posisi yang udah meninggalnya gimana gitu. Dan ini yang terjadi di sekitaran kita kayak gini bang. Kalau ada orang yang mau nyari penglaris atau ada orang yang mau nyantet, itu biasanya mengait-ngaitkan hal seperti itu. Togel sekalipun kayak gitu bang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang walaupun modern sih, tapi kalau di Cirebon nggak tahu. Karena kan udah lama nggak di Cirebon juga gitu kan. Untuk si sosoknya ini gambaran detailnya tuh kayak gimana mukanya? Apa ya? Aku yang lihat ya, bentukannya tuh ini hitam semua bang. Bentukannya tuh ini hitam semua dan rambutnya itu kayak ngereket. Jadi rambutnya itu kan kita kan ini kelebuk ini, tapi rambut itu ngereket sama kulit. Ngereket. Kayak nyatu gitu. Iya nyatu gitu. Dan itu semua itu hitam semua, tapi kayak bola mata yang warna putih-putih itu nggak ada, hitam semua, full black, hitam semua. Dari sini juga hitam. Nah ini yang ngambil talinya ini itu dia dapat info dari mana? Dapat info apanya bang? Si Deden ini meninggal ada kejanggalan gitu. Abang tau gak sih, kalau orang yang kayak gini, itu tuh dia tuh carinya itu keliling-keliling. Carinya itu keliling-keliling. Jadi nggak ngestak di tempatnya sendiri. Dia itu akan ngelilingin warga, walaupun misal di sini ada berita kematian, ada berita kematian kayak gini nih. Dia ngedengar sendiri, cari info sendiri. Makanya dia itu nggak ngestak di tempat, dia keliling-keliling ke seluruh desa, seluruh tempat, cari nih. Nanti nanya-nanya lah sama warga atau apa, ada yang meninggal kayak gini nggak, ada yang meninggal kayak gini, dan dia cari. Dan kebanyakan dukun kayak gitu. Berarti ini bisa dikatakan dukun ya yang ngambil ya? Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Sekarang teh dukun teh banyak. Kalau di itu berarti masih satu kampung di daerah Cirebon. Masih daerah Cirebon, tapi beda-beda blok atau beda apa gitu. Ini kan tadi lu sempat bilang kalau orang ini tuh nyari info tentang siapa Iya. yang meninggal kan. Nah emang pada saat dia ini stay di kampung yang dia incar, Iya. itu orang-orang nggak curiga sama dia? Karena kan kita kan orangnya ramah-ramah bang. Jadi kita welcome gitu. Sama hal-hal yang begituan tuh ya percaya, cuman tuh wah paling ini saudaranya. Ngiranya kita di positive thinking sih. Paling temannya. Ya, alhamdulillah kita ramah-ramah. Dan kebanyakan tuh orang yang kayak gitu. Diramahin malah dia yang ngelakuin hal yang jahat. Tapi untuk zaman sekarang ya, apalagi di tahun sekarang nih ya, Iya. itu di Cirebon gimana tuh? Masih ada Sepil banyak? nggak nih? Spill aja lah, nggak apa-apa lah. Benar sendiri ya sebagai penulis horor itu yang seperti ini itu banyak banget. Dan memang nggak bisa diperlihatkan itu secara outfit ya atau pakaian atau apa. Rata-rata mereka itu sama rata dan banyak yang seperti itu. Contohnya gini, maksudnya Vera tuh ada juga yang kayak tukang beca nyari kayak gitu. Oh. Petani, karyawan, banyak pegawai. Karena manusia itu kalau semisal di dalam hatinya itu udah ada keinginan untuk melampiaskan sesuatu hal, dia akan melakukan apapun. Kayak semisal ambisinya itu dia mau mendapati cewek, contoh. Dan untuk mendapatkan cewek kamu harus ngambil ini tanah kuburan atau apa, dia akan lakukan. Dan itu nggak serta merta banyak dari cuman dukun doang, nggak, hampir semuanya kayak gitu. Terlebih lagi orang nyari nomor nih, togel. Togel. Banyak banget. Berarti di sana masih banyak yang main togel ya? Ya bukan gitu bang, maksudnya tuh banyak juga kan kita sekitaran. Iya. Tapi emang umumnya kayak gitu. Tapi sekarang tuh lagi zaman-zaman ini, Wir. Depo. Iya, depo-depo ya kan. Zeus. Mereka pada menyembah Zeus. Ngaku Anda pasti nyembah Zeus kan. Nah, tadi kan Wira juga sempat cerita kalau bokap ini dipercaya untuk nyembuhin Deden ya. Tapi memang bokap itu sejarahnya gimana tuh di kampung Wira? Aduh, cepil. Jadi bapaknya pendatang dari salah satu tempat di Jawa Tengah. Tapi emang secara terah bapak sama secara terah ibu itu kan keraton juga dua-duanya. Terah itu keturunan ya? Keturunan. Nah itu nyambung ke satu titik. Dan karena itu bapak bisa-bisaan,
Dan sebenarnya bapak itu ke Cirebon sendiri itu karena untuk menghindari serangan-serangan juga sih bang. Oh gitu. Iya, jadi tuh dari keluarganya dulu itu tuh ada yang kena santet nupes kelor, santet kembang amben. Nah itu bapak menghindari itu dan menjejaki di Cirebon karena di situ juga leluhurnya ada di Cirebon, keturunannya. Iya, iya. Nah, untuk si Dedennya ini neror ke keluarganya sendiri juga gak sih? Sempet neror sih. Sempet neror Sempet juga. neror. Sempet neror, cuman waktu itu bapak kayak nggak expect aja. Kayak nggak expect, wah paling gangguan-gangguan biasa gitu. Cuman pas bapak ngelihat itu terakhir ya, dia nangis, kan kasihan gitu. Kalau arwah-arwah yang nangis gitu kan nggak tenang dia. Dan bapak akhirnya bantu gitu. Oh, dari cerita yang tadi Wira kasih yang pada saat diteror ya. Ini warga pada nyadarin kalau itu pocong Deden gak sih? Belum nyadarin. Baru nyadarinnya itu ketika bapak ngobrol sama si Dedennya. Ah, oke. Karena tadi ya untuk apa namanya sosoknya ya. Iya, sosoknya. Karena kan gini, pas di sana tuh nggak ada yang berpikiran negatif ketika ada salah satu orang yang ngorek-ngorek kuburan tuh nggak ada yang berpikiran negatif. Ya udah, kalau gitu ya udah lepasin aja biasa aja. Baru pas terornya, ini pocong dari mana nih? Kok muncul? Ini pocong jadi-jadian atau apa gitu kan? Pas muncul, pas endingnya bapak tahu kalau yang nangis pocong itu adalah si Deden, akhirnya bapak tahu, oh ternyata selama teror ini nih Deden. Ya maksudnya minta untuk ditemuin talinya. Gitu. Itu si Deden sendiri. Iya. Pada saat itu Deden masih umur berapa sih? Perkiraan tuh 18-an, Bro. Jadi 2007 ya, 18-an. 18. Iya, 18. Ya karena kan orang masa-masa segitu kan begadulan gitu. Agak nakal gitu. Dia terkenalnya di desa juga nakal. Si Deden ini. Iya, Dedennya nakal. Nah, ya udah mungkin untuk cerita di video kali ini cukup lo ya, Iya. Wira ya. Jadi Wira ini tadi sempat ngasih tahu juga kalau dia ini nulis horor dan di tulisan ini yang spesial itu dia sampai riset dulu nih ya. Lu biasanya riset dulu ya. Riset pasti. Makanya lu tahu apa aja sih kejadian di sana dan detailnya seperti apa ya, Wira. Bener. Nah, itu untuk Twitter lu ada di mana tuh, Wir? Twitter. Ya itu akunnya namanya Restu Wiratmaja. Restu Wiratmaja. Dan untuk YouTube lu punya gak? Punya, namanya Catatan Wira. Catatan Wira ya? Iya. Dan itu kalau teman-teman pengen tahu cerita paling detail dari Wira, teman-teman langsung ke akun Twitternya Wira aja. Ya udah, mungkin video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Wira pamit. Bye.